kampanye zaman dulu itu ada pengamen yang didatengin pada saat capresnya kampanye, terus habis itu banyak orang yang tepuk tangan gitu. Terus dia datang lagi ke daerah lain lagi, ada pengamen lagi, wah semuanya tepuk tangan hebat gitu. Padahal orangnya sama. Ya dibayar juga gitu. Itu terjadi dulu. Itu terjadi dulu. Buzzer zaman dulu. Buzzer zaman dulu kayak gitu. Jadi buzzer zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi si tokoh nih capres tuh, wah datang ke situ ada pengamennya, wah. Terus wah semuanya tepuk tangan, wah bapak Meretweet mereka ya, tepuk tangan. Oh, besoknya tapi di daerahnya sama. Terus pada kesana buat aja bapak. Jadi ada orang yang pokoknya besok dibayar ya, nangis, bilang gini. Oke gitu. Tapi capresnya nggak ngerti. Dia seolah-olah pulang tuh, wah ternyata ya sambutan saya banyak banget ya. Piki pilih informasi, pick me. Oke, Pickers, saya tepatnya kali ya hari ini kedatangan atau mungkin kedapatan gitu tamu podcast yang nggak semua orang bisa ngundang beliau karena karena kita teman Mas. Jadi kita kedatangan Mas Ismail Fahmi. Mas terima kasih Mas udah mau datang. Sama-sama Mas Indri, ini sebuah kehormatan buat saya. Mas Ismail ini lulusan dari ITB, Institut Teknologi Berkebun. Jadi setelah dari ITB kemudian ke Groningen ya Mas ya? Groningen. Di Groningen University, ya kita tahu sendiri, kita tahu semua lah bahwa beliau adalah founder DronePit yang mungkin dalam 10 tahun terakhir ini melakukan revolusi data. Bagaimana kemudian sebuah data yang dulu dianggap sebagai nggak ada gunanya gitu, bahkan ada satu departemen yang namanya Litbang kita yang bermain dengan data gitu, saking tidak bisa memanfaatkan data kita sebut sebagai sulit berkembang Mas. Nah hari ini kita kedatangan Mas Ismail Fahmi, kita akan melihat seberapa jauh sih sebetulnya dalam konteks marketing gitu ya data menjadi penting. Jadi Pick Me ini Mas, itu memang podcast khusus buat branding dan political marketing. Cuman karena memang kita sekarang eranya lagi ngobrolin politik seru-seru banget, nanti kita akan arahnya ke sana Mas. Bagaimana sih sebetulnya political branding, terutama dengan adanya transformasi digital gitu ya, itu berpengaruh terhadap terhadap gimana kampanye sebenarnya sih, atau kondisi yang lebih luas lah gitu. Kalau kita bicara data gitu ya, terutama percakapan, karena kan dalam salah satu kampanye politik itu kan yang paling penting memang bagaimana menciptakan percakapan tuh, bagaimana membangun isu yang lebih gede lagi gitu, atau agenda setting dalam 10 tahun terakhir katakanlah gitu ya, itu terjadi dengan adanya kita nyebutnya buzzer politik lah. Setelah adanya buzzer gitu, itu kemudian kita terjadi mungkin semacam degradasi arti gitu ya, degradasi arti dalam konteks yang lebih dalam lagi. Kita sekarang kalau dulu kita semangat dengan jihad gitu, terus kemudian kita seolah-olah kalau jihad tuh kok perbuatan takut lah gitu ya, tercela gitu kalau nyebut jihad gitu. Terus kata-kata politik identitas yang sebetulnya artinya positif banget dikembangkan oleh Amerika gitu ya. Sekarang kok kalau pakai politik identitas salah nista. Seolah nista gitu ya. Itu kan dan itu semua dikelola oleh buzzer gitu. Nah, sementara sekarang Twitter sudah merubah algoritmanya sehingga buzzer nggak berani bergerak Mas. Sehingga saya bilang ya mungkin sekarang saatnya buzzer udah the death of buzzer lah. Itu gimana Mas? Ya, mungkin kita lihat dulu sejarah buzzer sedikit ya, konteksnya buat para pendengar ini. Sebelum 2014, saya itu masih ingat banget. Mereka yang punya follower di Twitter 500 saja atau sampai 1000, itu mereka senang sekali. Karena mereka eligible bisa masuk ke dalam database buzzers. Saat itu. Dan kalau masuk database buzzer, banyak perusahaan yang nyari. Misalnya kampanye produk ini itu seperti Mas Ri ceritain tadi. Itu mereka tinggal masuk database, saya punya produk ini, siapa yang mau bantu mempromosikan buzzer. Jadi penggunaan nama buzzers itu disukain saat itu. Bangga Mas. Masuk ke 2014 Pilpres. Nah, pada saat Pilpres itu kayaknya kebutuhannya sih sama. Yang tadinya kan secara umum nih buzzer nanganin kebutuhan para komersial gitu, ternyata untuk yang politik lebih banyak mungkin bayarannya mungkin lebih gede, saya nggak tahu gitu. Nah ini selain juga sama buzzers juga,
Iya. Jadi mereka akhirnya banyak bermain di sana. Lama-lama nggak pernah lagi kedengaran database buzzer untuk politik, untuk Komersial. komersial tadi. Lebih banyak buzzers untuk politik. Nah, sejak saat itulah terjadi perubahan makna buzzers. Karena buzzer itu identik dengan pada saat politik itu melakukan pembangunan narasi, mendukung tokohnya, melawan yang lain, sehingga terjadi polarisasi. Pasti narasinya adalah menaikkan dan menjatuhkan. Dan ini kan timbul perubahan makna. Jadi orang-orang yang pekerjaannya seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya ada beberapa bilang, ayo bikin buzzers apa gitu. Ya bagus sih kalau menggunakan istilah dulu, tapi sekarang udah busuk makna buzzers ini. Jangan dipakai. Dan mereka juga sama melakukan seperti tadi degradasi yang mereka lakukan di situ. Makna-makna degradasi secara internasional misalnya. Ini bukan hanya di Indonesia, bagaimana sangat sistematis. Jadi bukan hanya buzzers, biasanya mereka menggunakan media. Kalau media online nggak mau mengangkat narasi dia bikin media sendiri. Nah, tapi ada satu tadi Mas Ray ceritakan soal nama jihad. Jihad itu ada di Al-Quran. Kewajiban, usaha yang sungguh-sungguh serius. Umat Islam harus berjihad, wajib hukumnya. Tapi sekarang pada takut, Mas. Takut orang bilang jihad. Takut bilang saya mau berjihad gitu. Kecuali di kelompok yang tertutup itu mereka nggak masalah. Tapi di publik apa itu jihad? Karena sudah ada pemaknaan yang negatif dibangun oleh media-media internasional dan mungkin juga tokoh-tokoh siapapun. Setiap pemberitaan bahwa itu negatif. Nah, kebetulan saya di MUI. Nah, di MUI kita mau bikin tim nih yang membantu umat Islam. Namanya apa dong gitu? Buzzers udah busuk. Saya usulkan namanya Mujahid. Tahu apa yang terjadi? Bahkan di dalam MUI kami di Infokom ya, Komisi Infokom, Informasi dan Komunikasi. Nah, kita susun waktu itu ada kerjasama dengan Kominfo untuk melatih. Nah, di situ juga sama, Mas. Bagaimana kita mencoba merekonstruksi ulang makna jihad yang sudah negatif. Saya bilang kalau bukan umat Islam sendiri yang membetulkan makna jihad menjadi mujahid, siapa lagi? Akhirnya logika itu diterima meskipun ada kekhawatiran. Udah jalan aja dulu. Akhirnya kita punya namanya mujahid digital. Ini sama, ini proses. Ketika di sini kita bisa lawan degradasi makna oleh buzzers tadi, tapi karena ada makna jihadnya, ada sesuai dengan Al-Quran, orang bisa jalankan. Sekarang itu ada upaya lah misalnya untuk mengembalikan lagi makna yang sudah rusak tadi, yang dirusak oleh buzzers tadi. Politik identitas itu aslinya bagus, sekarang jadi nista. Mau mengembalikan lagi makna politik identitas udah susah. Makna buzzer itu sendiri juga sama, mau dikembalikan bagus sudah busuk. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi pertanyaan Mas Ray soal algoritma yang sekarang kayak di Twitter di Twitter dan lain-lain. Twitter ini menarik perubahannya secara Elon Musk. Saya sebel sih secara drone emprit itu akhirnya kita nggak bebas ngambil data gitu. Tapi di sisi yang lain di Twitter itu kalau kita memposting dan view-nya tuh sangat tinggi dan kita ada blue check-nya, kita eligible untuk dapat bagian dari iklan. Ini saya merasakan orang-orang termotivasi untuk membuat postingan yang mendapatkan view yang tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, view yang mana yang tinggi yang bagus itu? Ternyata banyak yang view-nya tinggi-tinggi, entertainment yang lucu-lucu gitu. Tetapi hal yang bermanfaat. Misalnya kebugaran, tips sehat ini, tips itu dan bentuknya treat. Itu disukain. Nah, kalau itu kan view-nya tinggi dan itu ada statistiknya, ada sekian view kan. Satu orang view-nya sampai 1,4 M juta. Kemarin saya posting soal Indonesia darurat judi online. Dalam 2 hari 1,4 juta, Mas. Kalau saya bisa lakukan itu terus menerus, mengangkat satu isu yang bermanfaat buat publik, saya kan dapat cuan juga kan. Betul. Nah, ini bisa memberikan dampak lagi, orang akhirnya lebih suka hal-hal yang positif nantinya. Nah, sekarang ini bagaimana dengan buzzers? Kebutuhan itu selalu ada, ya. Kebetulan demand-nya kan selalu ada dan mereka akan berusaha. Di data drone emprit kayak kejadian kemarin misalnya yang Anies mau sama Caimin aja. Ya, ini kan Demokrat dan pendukungnya Anies yang organik kan selama ini bersama-sama. Mulai kelihatan
pecahnya, Oke. tapi masih bareng karena Oke. baru 1 hari. Ya. Nggak tahu nanti setelah seminggu dan seterusnya mungkin bisa gini ya. Iya. Sementara di sini yang pendukungnya Pak Jokowi tepuk tangan kan gitu ya misalnya. Itu kelihatan dan itu demand-nya ada. Dan sebetulnya yang ini kalau kita lihat circle-nya hanya itu, Mas. Circle-nya orang-orang itu saja, cuma mereka berisik sehingga mereka bisa membangun trending topik atau apa-apa. Dan trending topik itu sekarang jadi kadang-kadang sudah nggak bermakna lagi. Misalnya nih, ya kita langsung ambil contoh-contoh ya yang relate. Hampir setiap hari kita lihat trending topik tentang Pak Prabowo. Ya. Saya bersama Prabowo, Ya, Prabowo dan seterusnya. Hampir setiap hari selalu 3 trending topik itu. Kalau dilihat dari data terbit, yang mengamplifikasi, yang membaca ya orang-orang itu saja yang dibaca. Mereka bisa membangun si buzzer ini amplifikasi dibantu dengan bot, tapi nggak kemana-mana. Dia bisa membangun trending topik, tapi orang udah mulai pinter. Ini bukan news lagi. Trending topik yang terus-menerus mereka lakukan sudah bukan news lagi, gitu. Beda cerita kalau seandainya satu peristiwa yang sifatnya natural, digerakkan oleh orang. Misalnya waktu itu ada seorang bukan influencers, bukan siapa-siapa, dia di Twitter, di TikTok gitu, di TikTok atau di IG tentang Lampung jalan yang rusak. Oh iya, betul. Ya, itu algoritmanya menarik. Kalau di TikTok, siapa yang akan dinaikkan viral itu bukan berdasarkan follower. Memang follower bisa membantu, tapi engagement. Jadi orang biasa saja engagement-nya bisa naik. Nah ini akhirnya apa? Ini kan bisa mempromot, tidak harus buzzers. Siapapun bisa di sana. Siapapun bisa menginfluence, bukan hanya buzzer yang menginfluence. Nah di sini buzzer akhirnya berkompetisi dengan algoritma yang tidak merefer ke mereka, nggak selalu promote ke dia saja. Nah kalau seandainya nih bayangan saya, algoritma di balik media sosial ke depan mulai seperti Elon Musk ini, dimana kalau seandainya kelihatan postingan berkali-kali itu dianggap sebagai upaya computational propaganda. Ada istilah itu. Jadi kita memprogram propaganda pakai program komputer sehingga komentarnya hampir sama semua. Itu langsung di-ban permanen misalnya. Nah itu yang menarik. Ini kematian dari buzzers yang memanfaatkan bot nanti, gitu. Dan buzzer yang kemudian narasinya mecah belah karena sudah nggak laku lagi. Jadinya apa? Hanya berputar di klasternya. Kalau sudah seperti itu, akhirnya kan dia nggak bisa membangun narasi lebih luas. Nah ini saya kira bisa jadi kematian buzzer nanti ke depan nih di politik. Mudah-mudahan. Nah kan itu menarik ya. Sebetulnya kan gini, kalau kita bicara percakapan kan dia yang namanya voice itu kan harus muncul dari kebutuhan publik. Publik suka apa kemudian lucu. Tapi kan pekerjaan buzzer ini kemudian menanamkan gitu ya, melakukan indoktrinasi pada publik dengan kemampuan computational kemampuan membangun robot gitu ya, itu yang menjadi buruk tuh. Dengan saya nggak tahu apakah kemudian dengan the death of buzzer ini algoritma udah berubah, terutama Twitter gitu. Kedua, masyarakat juga udah mulai cerdas gitu. Yang ketiga juga mungkin pemain-pemain politik udah ngerti juga kali bahwa kayaknya nggak ada gunanya nih. Itu apakah ada cara lain nggak Mas yang kemungkinan akan mereka manfaatkan gitu ya biar mereka nggak mati itu? Tetap eksis ya. Yes. Nah, buzzer ini kan mereka menggunakan algoritma. Yang setahu saya mereka selalu mempelajari algoritma. Yang namanya algoritma pasti ada jalan apa itu hole-nya tuh selalu ada. Dan mereka sudah siap sebetulnya dengan perubahan-perubahan algoritma. Ya, dengan misalnya sekarang tidak boleh, kalau zaman dulu saya ingat banget computational propaganda itu gampang sekali. Kayak HTI misalnya, mereka selalu promote khilafah. Postingannya sama persis, hanya di belakangnya itu ada 3 angka kode yang berubah-ubah. Jadi kalau dilihat itu udah teks yang berbeda. Twitter zaman dulu tuh kayak gini udah nggak bisa deteksi Mas. Nah, Twitter yang sekarang mungkin bisa dia, artinya lebih advance karena memang niat untuk menghancurkan ini. Sementara yang dulu kan masih awal-awal ya. Jadi algoritma dari media sosial jadi makin bagus. Nah perubahan ini dipelajari juga oleh buzzers. Saya kira nanti akan ada perubahan-perubahan gaya dan cara. Harapannya mungkin gini deh kalau ya. Kalau zaman dulu algoritma terlalu sederhana, hanya dengan postingan banyak saja sudah menjadi trending dan mempengaruhi orang, sekarang sudah nggak bisa lagi. Artinya mereka harus engage. Engagement penting. Ya. Kayak TikTok itu naik tinggi. Kenapa? For your page naik karena kelihatan statistik engagement tinggi. Gitu.
Nah, kalau engagement tinggi ini yang diambil, di pick up, masuk ke algoritma. Tapi engagement tinggi pun juga bisa dilihat kan, orang-orangnya bukan itu saja misalnya. Ya, kategorinya seperti itu. Akibatnya kan terjadi engagement yang sifatnya lebih natural. Nah, ini akhirnya kan harus dicapai oleh buzzers. Kalau algoritma bisa mengarah ke sana. Nah, harapannya jadi benar-benar narasi yang membangun engagement secara natural, yang menarik, diskusi politik yang betul, bukan indoktrinasi satu arah. Itu yang terjadi. Kan bisa model kayak gitu tuh. Iya. Nah, ini artinya kan sekarang mungkin para politisi gitu ya, para caleg kan masih banyak yang mungkin bukan hanya caleg aja lah, pemerintahan lah ya, atau partai berkuasa lah gitu yang mereka punya banyak buzzer gitu. Itu kan jadi harus punya alternatif nih. Atau mungkin dalam konteks yang ideal, ketika para caleg mau kampanye nih, berarti mereka harus engage dong, Mas. Iya. Cuma masalahnya nih, ada masalah saya lihat nih. Anak-anak muda di Twitter ini memang semuanya ada. Generasi Z, milenial dan lain-lain. Dan arahnya politik jelas kayak. Tapi engagement di politik Twitter itu kalah jauh di TikTok. Misalnya ini, saya dengan follower 1000 aja, sama-sama follower 1000 di TikTok, engagement itu bisa sampai jutaan. Sementara kalau saya posting di Twitter paling cuma segitu, 100 itu udah banyak. Karena tingkat engagementnya beda sekali dengan di TikTok. Dia akan promote banget ini, sehingga bisa menjadi for your page atau gimana. Bahkan saya cek tuh, ini followernya juga gak banyak, kadang cuma ratusan, tapi bisa kayak gitu. Ini menariknya di TikTok. Nah, engagement ini ternyata apa? Setelah dipelajari, orang-orang itu lebih suka yang pendek-pendek. Video pendek, semakin pendek video semakin rame. Kayak kemarin terakhir tuh yang viral apa? Bercanda. Itu kan cuma akhirnya potong bagian itu pendek berulang-ulang, itu yang viral. Akhirnya jadinya makin susah kita untuk menyampaikan gagasan yang dalam. Harus dengan gaya-gaya yang receh-receh. Ini yang kita amati ya, Don Ben amati di model TikTok itu. Dan jadi kita lihatnya gini. Akun politik, tokoh politik, partai politik, akun tokoh politik, dan orang-orang biasa. Mana yang engage-nya tinggi? Kalau tokoh politik misalnya Ganjar kayak gitu, followernya udah gede, engagement juga tinggi pasti. Tetapi kita lihat berapa jumlah like, share apa segala macam di sana. Antara Ganjar misalnya ada program tertentu, dibandingkan dengan jalan-jalan, lari, ketemu orang, ternyata yang lari, ketemu orang, jauh lebih tinggi. Itu jauh lebih tinggi. Jadinya kan nggak kelihatan esensi dan konten, lebih ke aktivitas sehari-hari. Sama juga akhirnya orang biasa ya, orang biasa ketika ketemu dengan capres atau apa, sebenarnya mereka senang ikut foto video, mereka share, itu yang lebih rame. Jadi artinya hal-hal yang macamnya receh-receh saja. Dan ini kalau diikutin semua partai politik, nanti kok politiknya kita jadi kampanye receh jadinya. Karena kalau mengejar engagement, karena psikologi manusia sukanya di sini. Ini saya lihat bahaya kalau kita mengejar engagement dalam konteks itu. Kapan menyampaikan gagasan? Mungkin begini, ini PR buat teman-teman tim konten lah. Bagaimana menyampaikan gagasan, tapi dengan cara receh. Gagasannya dapat, recehnya dapat. Kita lihat Mas, contoh di IG, Instagram. Instagram itu banyak beberapa akun politik, tokoh-tokoh politik juga sama berusaha untuk menyampaikan program mereka, gagasan atau segala macam. Tapi engagementnya kurang, kayak cringe gitu loh. Ketika kita sudah terbiasa di IG, Instagram, kemudian lihat postingan mereka, kok kayaknya jauh banget gitu. Kayaknya apa? Nggak masuk Mas. Jadi mereka berusaha. Kita ambil PSI dari semua partai. Yang paling anak muda mana? Ambil aja PSI lah misalnya. Berani dia ngambil bereksperimen dan lain-lain. Yang lain juga pada ngikut gitu. Dia menyampaikan dengan gaya anak muda. Sudah sesuai gaya muda. Engage-nya masih kurang Mas. Engage-nya masih kurang. Jadi masih lebih masuk kalau seandainya ada orang biasa saja yang ketika ketemu yang receh-receh kayak tadi itu masuk. Jadi di sini ini saya lihat ada tantangan. Kita perlu meningkatkan kualitas kampanye penyampaian gagasan. Tapi itu akan masuk kalau engagement tinggi. Sementara engagement tinggi ya disukai oleh yang pendek dan receh. Gimana menggabungkan kedua ini? Saya kira tantangannya di sana. Ini seru nih. Karena kan memang dalam konteks kampanye ya, itu kan
yang disampaikan, yang dijual kan ada beberapa tuh. Yang pertama kognitif, kemampuan kita menjual gagasan gitu. Yang kedua adalah afektif, kemampuan kita melakukan pendekatan yang tadi yang receh-receh gitu. Baru yang ketiga adalah konasi tuh, gerakan, program dan lain sebagainya lah. Nah itu ini menarik nih. Jangan-jangan apakah dengan, kan sekarang kita mengarahnya ke digital nih. Apakah dengan perilaku masyarakat di digital yang shortcut gitu ya, yang simple video nggak mau lebih dari 8 detik gitu kan parah banget tuh, video nggak boleh 8 detik, terus kemudian omongannya juga nggak bisa berat-berat gitu ya. Apakah kemudian akan mengindikasikan bahwa kampanye kita jadi kampanye receh nih? Nah itu yang saya khawatirkan tadi kan, bagaimana kita membangun demokrasi yang lebih cerdas. Kita minta supaya para tokoh itu menyampaikan gagasan. Barangkali ada forum-forum lah ya, ada forum-forum yang kayak yang di UI kayak kemarin, di UI capresnya ngomong di sana, dihajar habis kayak gitu. Munculnya yang receh sih gitu kan, tapi nggak apa-apa. Harapannya ada orang ngeling ke situ. Jadi nggak lepas. Jadi kalau hanya recehnya saja yang ditampilkan lari saja tanpa ada sesuatu yang besar di balik itu, ya masyarakat nggak dapat apa-apa. Tapi ada event kayak tadi kan, gerakannya tadi di lapangan, gerakan program di lapangan, orang akhirnya kan melihat lagi, dia nyambung. Ada istilahnya itu program yang besar itu harus ditempelin dengan sesuatu yang engage-nya tinggi. Jadi engage-nya tinggi adalah yang receh. Jadi begini tempelin aja. Jadi mudah-mudahan ada link antara yang receh tadi dengan sesuatu. Saya mulai nangkep nih. Jadi tadi kan, pokoknya kalau mau engagement-nya tinggi kan receh tuh. Tapi kalau gagasan harus dimasukin. Gimana dengan beberapa ini mas, beberapa partai, misalnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Dia secara khusus punya akun tersendiri, bukan hanya Pak Prabowo, Anies juga sama. Mereka punya akun tersendiri. Yang satu Pak Prabowo bikin Bobby the Cat, punya kucing gitu ya, kucingnya Prabowo. Terus kemudian Anies punya Basweg apa gitu, Pauswedan lah. Apakah itu bagian masih receh doang ya, belum ada gagasan di situ ya? Itu kan masih upaya untuk kayak tadi kan, affection barangkali ya, masuk kayak gitu. Tetapi apa yang mau disampaikan di situ? Nah, karena bagaimanapun kita tetap perlu supaya ya kita sepakat lah, engagement penting lah gitu ya. Kalau mau masuk di dunia digital, mau nggak mau harus engagement. Kita bikin program gagasan bagus segimanapun, kalau nggak ada yang nonton juga nggak sampai gitu. Tapi di sisi yang lain terlalu tinggi engage, tapi kosong, nggak tersampai juga tujuannya di sini. Jadi kita bisa lihat dari akun-akun yang receh, yang sifatnya engagement tadi, berhasil nggak memasukkan ide-ide program di dalamnya. Gitu. Kalau nggak ya hanya kedekatan saja, lebih dikenal. Tapi memang mungkin ya secara politik kan ada diketahui dulu kan, dikenal dulu, kemudian disukai, baru kemudian dipilih. Ya mungkin di tahapan di sini, dua tahapan tadi, dikenal dan disukain. Jadi regardless, nggak peduli ini ada receh atau ada gagasan, nggak masalah, dua dulu ini gitu. Dan biasanya orang Indonesia nggak perlu program sih sampai kemudian dipilih. Tapi ini kan maksudnya dalam obrolan podcast politik kan kita ingin meningkatkan ya caranya. Gimana nggak hanya sekedar receh yang menimbulkan orang diketahui, disukain, kemudian dipilih tapi secara receh, jangan sampai gitu. Ya ini kan menarik ya mas, maksudnya gini, ketika kita bicara buzzer yang dia bisa melakukan indoktrinasi gitu, apakah kemudian ketika sekarang tadi buzzer udah hilang, kemudian kita butuh yang receh-receh gitu ya, apakah juga mungkin tidak akan lagi terjadi degradasi kalimat tuh mas tadi, apa istilah klepon, klepon yang tadinya makanan enak gitu, kemudian kok gara-gara pekerjaan buzzer kemudian kita konotasikan menjadi negatif gitu. Nah apakah dengan yang sekarang algoritma baru ini nggak akan lagi ada terjadi pelecehan bahasa tuh mas? Kalau kita lihat ya selama ini dalam, kalau saya amati ya kasus-kasus yang adanya degradasi itu kan ada desain ya sebetulnya. Ada desain yang diciptakan. Klepon pun juga sama, ada desain campaign itu diciptakan. Terus dan lain-lain juga sama. Nah, ini
desain ini kan karena ada kebutuhan politik. Nah, kebutuhan itu akan ada nggak nih ke depan? Pertanyaannya mungkin di sana. Kalau kebutuhan ini ada untuk mendegradasi atau mau apa gitu sebuah mana, mereka akan lakukan. Oke. Gitu. Dan algoritma akan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi algoritma saat itu. Jadi ini nggak bisa kita bilang prediksi nggak akan terjadi gitu, karena demand-nya akan ada. Nah, kecuali kalau kemudian masyarakat jadi pintar ya, kemudian kita sudah mulai nih membangun awareness. Buzzer itu ngapain aja sih sebetulnya? Kita buat peta buzzers. Yang dilakukan adalah mendegradasi makna, misalnya gitu, membuat ini segala macam. Ada positifnya juga sih, mengkampanyekan program dan seterusnya itu. Kampanye program banyak sekali. Misalnya kalau sini tagar-tagar yang selalu muncul itu terkait dengan capres-capres yang selalu trending topik, itu kan sebetulnya kan program. Oh, lagi mengunjungin ini, cuma orang nggak tertarik. Itu benar. Program nggak menarik di situ dibuat hashtag itu. Jadi akibatnya apa? Yang namanya program menjadi tantangan berat untuk kemudian sampai di masyarakat. Timbul satu diskusi itu berat sekali, gitu. Nah, di sini ketika ada kampanye negatif, degradasi itu akan muncul dengan sendirinya, saya kira. Ya. Kalau masyarakat kita kasih tahu ini buzzer nih, salah satu kerjaannya melakukan degradasi, mereka akan bisa jadi watch it. Ketika itu terjadi, kalau mau ya, pas itu terjadi, saat itu juga kemudian kita harus bongkar. Siapa yang mulai? Kayak klepon waktu itu kan? Iya, betul. Waktu isu klepon muncul, wah ini bahaya. Waktu itu saya lihat ini ada unsur budaya, suku Jawa juga, kan ada Islamnya, klepon nggak Islami kan berarti kan agama masuk, suku masuk, budaya dibenturkan. Dia itu clash of three big elemen, big element. Itu kan gila, Mas. Desain yang gila sangat berbahaya. Kemudian kita coba bongkar dengan data yang ada lah, di dompet kelihatan kan siapa yang memulai dan seterusnya. Publik akhirnya melihat. Kemudian dari situ terjadi engage, mereka sadar. Mereka termasuk golongan yang mana saya gitu. Saya mau golongan yang sono atau yang sini setelah lihat data ini. Nah, hal seperti ini kalau kita lakukan terus-menerus, terutama menjelang Pilpres atau saat Pilpres, karena itu yang paling potensial terjadinya degradasi makna. Disitulah penggunaan data kita bongkar, kita ajak publik supaya mereka akhirnya bisa ikut-ikutan with or without, dengan atau tanpa atas nama saya, misalnya gitu. Data perjuangan dong, Mas. Perjuangan dengan data. Berjuang dengan data. Kita demokratisasikan data istilahnya. Data tadi biasanya hanya milik sendiri, nggak dibuka. Yuk kita bongkar, kita buka. Supaya apa? Karena sifatnya demokratis, data itu bisa diakses siapapun di sana maksudnya. Dengan diakses oleh siapapun, data itu akhirnya publik pun siapapun bisa dapat insight, bisa membantu untuk nge-share lagi nih. Apa yang terjadi di percakapan sekarang ini, mereka bisa bantu share. Iya. Ini nih jadi seru juga, Mas. Dalam konteks gini ya. Tadi kan di awal kita sebut data itu kan memang paling alergi tuh ya. Orang paling alergi dengan data lah. Ngebaca apalagi itu udah data. Sebetulnya fenomena apa sih, Mas, yang membuat terutama Mas Ismail ya menempatkan drone emprit itu sekarang jadi jadi salah satu acuan bagaimana data itu bisa berkata-kata gitu. Data itu bisa menjadi bukti gitu. Itu kenapa, Mas? Emang karena teknologinya sudah memungkinkan? Atau apa? Pertama sebelumnya tentang data dulu ya. Kalau dulu mungkin orang alergi dengan data. Sekarang dengan tren data science, orang haus dengan data, Mas. Sebagai contoh nih, kemarin saya lihatin screenshot Excel saya itu sampai jutaan rows. Wadaw. Tentang judi online di Facebook. Saya olah sendiri. Saya punya seperti ini. Nanti saya akan share raw datanya supaya publik bisa dapat insight sendiri. Langsung Mas rame, ayo kasih share, tertarik, saya mau ikut kamu. Ternyata banyak yang suka, Mas. Jadi sekarang ini saya lihat tren orang itu sudah mampu mengolah data dibanding zaman dulu mungkin. Lihat data yang besar pusing, olahnya gimana? Sekarang mereka udah belajar tentang data science, belajar tentang ini itu. Yang dibutuhkan adalah objek untuk dipelajari, objek untuk diolah. Nah, dikasih data, mantap tuh. Makanya nanti bisa jadi ke depan ini kita bongkar aja data. Drone emprit selain analitik, saya kasih juga mungkin raw datanya, silahkan olah. Biar rame. Jadi penelitian, jadi ini. Jadi kita memang ada
ada yang sisi algoritma media sosial, minat orang yang engage secara recehan tadi. Tapi di sisi yang lain ada dunia yang sifatnya lebih serius. Anak-anak muda itu yang seriusnya mereka masih dapat. It's not about social media kan gitu. Hidup kita bukan hanya scroll TikTok. Yes. Ada dunia yang real. Mereka bekerja, nyari duit segala macam, itu real. Dan mereka berhadapan dengan data. Saya tetap masih optimis sebetulnya. Ya. Asal kita dengar aja di media sosial tadi. Kita gunakan media sosial untuk proxy masuk ke yang serius. Nah, kenapa Drone Emprit lakukan itu? Saya sebetulnya melihat banyak sekali teman-teman yang melakukan media monitoring analitik, dan sama juga Drone Emprit juga dulu awal juga namanya belum Drone Emprit gitu ya. Kita punya klien Mas, kita punya klien punya ini kan takut ya. Kalau kita bongkar ini sini marah. Oh ini kan jangan pakai yang itu deh gitu kan. Siapa kalau kayak gitu. Mau closing jadi nggak jadi kan gitu. Tapi saya pikir ada jiwa aktivis dalam diri saya. Waktu di ITB saya juga kalau kan junior kan. Senior saya itu kan kayak Adi Sasono, almarhum, Jumhur Hidayat, Syahganda, benar. Terus ya banyak yang lain, kemudian Antonio Safi'i yang ahli ekonomi, ya, dan lain-lain. Kita terbiasa untuk berjuang. Jadi saat itu saya pikir, udah rezeki ada di tangan Tuhan, gitu kan. Kok nggak ada yang share data ya? Coba saya share. Sejak tahun 2016 share terus. 2017-18 mengalami masalah, ya hadapin aja lah, rezeki kembali dari Gusti Allah kan gitu ya. Benar. Tapi publik perlu tahu ini gitu. Sebetulnya saat itu saya berharap Mas, oke saya kasih contoh nih, Drone Emprit itu kan nama untuk menutupi nama perusahaan gitu ya. Guyonan itu. Harapan saya pada yang lain muncul Mas, pada yang muncul nge-share datanya, harapan saya. Tapi saya paham kenapa nggak dilakukan, karena berat. Karena begitu kita bongkar ada gesekan kiri dan kanan, bisa masalah dengan perusahaan tadi. Saya sendiri bisa lakukan itu karena sudah saya pisahkan kan. Drone Emprit is not company, nggak ada legal entity-nya, cuma nama saja gitu. Jadi saya lihat lebih ke kebutuhan masyarakat. Kita harus mulai dengan bagaimana mengedukasi publik itu dengan data, bukan hanya dengan narasi saja. Ini penting nih Mas, dalam konteks gini ya, ketika sekarang sedang terjadi pertempuran politik yang luar biasa gitu ya, apalagi 2-3 hari ini gitu dengan para capres dan cawapres, itu kan para politisi lah, apakah dia partai, apakah timnya capres, apakah timnya caleg gitu kan, itu kan butuh melihat data yang terjadi sebenarnya kayak apa nih, karena kalau enggak mereka akan terjebak, itu tadi yang Mas Ismail bilang, seolah-olah trending topik di Twitter. Wah itu setiap hari tuh trending topik di Twitter gitu, tapi kalau kita bedah sebetulnya itu cuma ngebohongin algoritma kan, bilang sama capresnya nih trending topik lagi gitu. Sebenarnya yang percakapan yang ngomong ya itu aja gitu. Jadi kasarnya kalau zaman dulu tuh Mas, kampanye zaman dulu itu ada pengamen yang didatengin pada saat capresnya kampanye, terus habis itu banyak orang yang tepuk tangan gitu. Terus dia datang lagi ke daerah lain. Datang ke daerah lain lagi, ada pengamen lagi, wah semuanya tepuk tangan hebat gitu. Padahal orangnya sama. Ya dibayar juga gitu. Itu terjadi dulu. Itu terjadi dulu. Buzzer zaman dulu. Buzzer zaman dulu kayak gitu. Jadi buzzer zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi si tokoh nih capres tuh, wah datang ke situ ada pengamennya, wah. Terus wah semuanya tepuk tangan, wah bapak hebat. Mereka ya tepuk tangan. Oh, besoknya tapi di daerah yang sama. Terus pada kesana buat aja bapak. Jadi ada orang yang pokoknya besok dibayar ya, nangis, bilang gini. Oke gitu. Tapi capresnya nggak ngerti. Dia seolah-olah pulang tuh, wah ternyata ya sambutan saya banyak banget ya, banyak masyarakat yang sedih nangis sampai cium kaki gitu. Kan sama dengan digital sekarang gitu juga kan. Betul. Nah itu, nah kan teman-teman para caleg nih harus tahu nih, dia dibohongin nggak sih sama timnya? Dia dibohongin nggak sih sama tim sosmednya yang bilang, Pak keren nih, viewsnya udah langsung banyak, padahal dia pakai views berbayar tuh. Nah itu gimana tuh Mas? Kadang-kadang masalahnya itu ada di calegnya sendiri. Mereka pengen melihat view yang banyak, nggak peduli apa-apa yang dilakukan. Bayar pun nggak apa-apa. Bahkan dibilang, Pak untuk meningkatkan view ini kita perlu jasa ini ya, bayar segini. Ya nggak apa-apa. Jadi malah acknowledge gitu. Karena logika mereka mudah-mudahan kalau view tinggi, yang lain kan melihat tinggi, nggak malu-maluin lah gitu ketika di-share. Jadi
malah minta dibohongin, Mas. Beberapa saya perhatikan malah seperti itu. Ketika datanya nggak sesuai keinginan, pingin gimana datanya sesuai keinginan besok gitu. Dan ketika dilihatin peta SNA, jadi marahnya bukan kepada yang membuat operasi lapangan, kepada yang membuat peta SNA-nya, social network analysis. Kenapa kamu bongkar? Saya udah happy tadi itu. Kasarnya seperti itu. It happened, Mas. Ya, gitu, it happened. Jadi ini memang menarik. Kalau saya pikir ya caleg perlu tahu seperti itu. Tapi apakah benar-benar mereka pingin tahu? Pertanyaan mereka pingin atau tidak. Nah, yang saya lihat bahkan sebenarnya menarik ini untuk ke depan dilakukan. Kita lebih ke publik secara umum ya. Yang dilakukan sama caleg, capres segala macam, terus ditambah dengan tim suksesnya. Publik gimana? Semua ini kan kepentingan publik. Nah, gimana membuat publik itu cerdas, regardless apapun yang dilakukan oleh caleg, capres itu. Nah, kalau di nasional kita mudah ya, dengan data di Twitter, percakapan publik kita dapat dengan mudah. Yang di daerah ini agak susah, kadang-kadang nggak ada datanya, percakapan. Padahal itu sebetulnya bagus ya kalau dilakukan di level itu. Tapi at least paling tidak ini yang saya lihat penting kalau kita bisa berpihak kepada publik nih ke depan. Data itu kan satu objek gitu. Itu bisa dilihat seperti anggap aja gajah. Drone plate itu kadang hanya bisa melihat sisi kepalanya saja. Dalam tweet yang kadang saya udah coba panjang tweetnya itu sampai 50 postingan satu tweet itu hanya menggambarkan kepala, Mas. Perutnya, ekornya, kakinya itu belum kegambar. Nah, kalau data yang sama, gajah yang sama ini saya share. Saya kerjasama dengan UIN, kemarin saya dengan Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun. Kita kerjasama, kan beliau dekan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Mas, kita kerjasama dengan Drone Plate. Saya kasih datanya, Mas. Rilis. Monggo terserah dilihat dari sisi mana. Pasti beliau melihat bukan dari kepala, mungkin dari sisi yang lain. Objek yang sama. Dengan Pak Ramadina, Pak Malik. Ya, Reading Indonesia Labs mau dibikin. Saya kasih datanya juga sama. Data yang sama. Binatangnya sama, pasti lihat dari aspek yang berbeda. Nah, ini kalau sama-sama kemudian kita share. Setiap misalnya nanti setiap 2 minggu sekali press release Drone Plate kerjasama dengan banyak pihak. Jadinya nanti kan kita bisa melihat banyak aspek ini. Publik pun akhirnya melihat, oh kayak gini toh. Dari data ternyata seperti ini toh. Nah, ini yang saya kira penting Mas dilakukan. Dulu itu terus terang kami masih banyak sendirian Drone Plate. Jadi analisisnya baru kepala, belum lengkap. Padahal itu banyak aspek yang menarik. Nah, kalau ini kita lakukan rame-rame dengan akademisi, kan sekarang kan ada kecenderungan Mas. Akademisi kan pada diem sekarang ini. Pada diem nggak banyak berubah banget. Nah, saya lihat perubahan besar itu terakhir mereka masih ada suara itu pas Omnibus Law. Demo Omnibus Law kan. Banyak terus ya terakhir kan ada demonya kami, demonya mahasiswa, habis itu udah habis. Saya udah nggak lihat lagi ada sesuatu yang signifikan di kampus atau di gerakan mahasiswa atau apapun itu yang besar. Jadi seperti udah mati. Nah, mudah-mudahan dengan model kayak gini mereka melihatnya kan data, semuanya yang namanya data percakapan. Kalau nggak percaya silakan tes metodologinya, ngumpulin data, semuanya orang bisa verifikasi dengan kita lihat. Jadi kita lihat secara ilmiah, tapi pembahasannya bisa sesuai dengan bahasa awam lah gitu. Nah, ini kan kita edukasi lagi dengan data, tapi kerjanya rame-rame Mas. Seru itu. Ini ya antara menarik dan ngeri juga kali ya Mas ya. Karena kan ya tadi data gitu ya, data itu kan orang masih agak ya males aja gitu ya. Sementara di sisi lain, ini pertanyaannya nanti arahnya ini Mas, bagaimana menggerakkan anak-anak muda ini agar sadar data perjuangan gitu ya, agar sadar memperjuangkan dengan data gitu ya. Karena kan mereka short attention span nih Mas, yang tadi Mas Ismail bilang tuh mereka cuman video aja 8 detik sekarang. Dulu masih mending tuh, pernah 30, pernah 15 gitu, kemudian sekarang turun menjadi 8 detik short attention. Yang dilakukan sama Drone Plate apa ya Mas, sehingga terjadi gerakan massa lah gitu ya, walaupun mungkin gerakan akademis lah. Saya juga kepikiran Mas, sebelumnya kita udah bikin namanya Drone Plate Academy, DEA, itu dengan Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Event itu sebelum Pilpres kan 2019. Harapan saya apa? Karena pada tahun 2017, 2018 awal Drone Plate itu kan
diajar kiri kanan. Nah, terus saya berpikir saya nggak mau sendirian. Oke. Buatlah Downblade Academy, akademisi dan segala macam bisa akses di sana. Harapan saya setelah mereka mengakses data, mereka bisa menulis ke publik, sehingga yang muncul rilis-rilis bukan hanya Downblade tapi dari banyak pihak juga. Harapan saya seperti itu, tapi nggak terjadi. Yang banyak sign up ternyata adalah ya nggak salah, oke-oke aja, mahasiswa, peneliti untuk keperluan penulisan ilmiah. Just itu kalau munculnya kan sebulan sekali, nyarinya bukan di media sosial mas, saya harus nyari di Google Scholar. Di Google Scholar kalau cari Downblade itu sekarang 400-an ada. Banyak, tapi kan impact akademik bagus, itu yang saya nggak kepikiran di awal. Tapi impact ke publik yang tadi saya nggak dapetin. Dan mungkin nanti saya pakai cara yang lain. Sekarang kan makin susah dapetin data dari Twitter, udah susah. Iya betul. Jadi mungkin data yang sama, raw datanya aja nanti saya upload, saya taruh aja di satu tempat. Silahkan olah dengan data sendiri, ya gitu. Mau diapain segala macam biarin. Harapannya nanti ya kita nggak tahu, kita encourage mereka silahkan download, tapi tolong bikin infografis, posting di TikTok, bikin apa kayak saya kasih datanya. Gitu. Bahkan kalau mungkin kalau yang sebelumnya pendekatan saya kan bebas, siapapun boleh. Mungkin sekarang nggak ada syaratnya. Kamu influencer nggak, gitu kan? Punya nggak? Syaratnya harus berani nggak rilis. Kalau nggak boleh. Sekarang tujuannya bukan hanya akademik, gitu. Harus publik dulu, public first, dan akademik. Karena akademik sudah for itself gitu, untuk dirinya sendiri hidup itu. Jadi gimana akademik kita bawa ke publik, ya udah public first, baru akademik sekarang. Itu kalau misalnya lebih spesifik lagi gitu ya mas, itu kemudian digunakan untuk ngebantu, kalau publik secara umum kan masih banyak tuh, kalau ngebantu teman-teman NGO misalnya, yang dia punya kebutuhan data, misalnya apa ICW, gitu ya, Indonesian Corruption Watch gitu misalnya, itu bisa mereka bisa dapat datanya juga nggak tuh mas? Sekarang ini kan karena dapetin datanya masih susah, kita masih batasi topiknya gitu. Ya, kita fokusnya apa sih? Pilpres misalnya. Dimana kita sudah memonitor itu. Karena corruption, kalau kita memang memonitor corruption, bisa kayak penting juga ya kita monitor. Yang penting kita punya datanya apa nih? Terus lihat topik itu penting nggak gitu. Corruption penting, saya kira bisa. Sehingga kita bisa kasih data bukan hanya ke ICW, tapi ke siapapun yang tertarik mengolah data tentang percakapan terkait corruption ini, gitu. Saya kira bisa. Iya, artinya kan gini mas, artinya ketika satu aktivis nih, apapun aktivisnya gitu, katakanlah misalnya aktivis pencurian kayu, aktivis pencurian minyak gitu, aktivis apapun lah gitu ya, kan selama ini mereka mencoba mencari bukti bahwa terjadi pencurian kayu misalnya, atau apapun lah, atau mereka tentang obat-obat ilegal misalnya, itu kan mereka selama ini harus mencari bukti. Nah itu bisa nggak dia dapat dari data-data yang ada? Nah itu kalau pernah dipercakapkan, ini kan ada data itu ada dua jenis, anggap aja open source intelligence (OSINT), seperti news, online news, dan media sosial itu OSINT itu terbuka, siapapun bisa dapat. Satu lagi data yang sifatnya tertutup, data transaksi di Tokopedia, Bukalapak, itu kan ada penjualan obat-obatan itu ada, data yang ada di dark web atau di mana-mana. Nah kalau Downblade itu kan yang OSINT. Nah, kalau yang tadi itu nggak pernah dipercakapkan di media sosial, nggak pernah masuk dalam pemberitaan, ya nggak bisa. Paling yang mungkin kan kadang-kadang ini ada peristiwa-peristiwa terjadi di daerah. Biasanya ketika ada di daerah kan ada jurnalis yang melaporkan, nggak rame sih, tapi ada beritanya. Jadi kalau kita ingin tahu kejadian suatu daerah, kita fokus ke media-media daerah itu. Karena biasanya mereka memberitakan, tetapi nggak muncul di media sosial. Orang ngobrolnya kan yang receh-receh, ada isu-isu kayak gitu. Sementara jurnalis memang punya kepentingan untuk memberitakan apa yang terjadi, meskipun nggak kemudian jadi pembicaraan di media sosial. Jadi media online itu yang kemudian kita coba untuk ambil. Jadi kalau misalnya terkait dengan satwa liar, penjual jual beli, kita tahu lokasi ada di mana, misalnya Sumatera, wartawan di sana memberitakan atau tidak gitu. Jadi memang agak telat kan, nunggu masuk dulu baru kita dapat. Betul. Tapi at least kalau seandainya kita ingin tahu data yang cukup panjang, misalnya setahun terakhir,
update yang terbaru kan nggak esensial saat itu ya. Dia butuhnya menganalisis selama setahun berapa pemberitaannya. Itu bisa dipakai, Mas. Oke. Jadi daripada kita nggak dapat berita sama sekali, kita gunakan proxy dari para jurnalis ini yang memberitakan di media-media lokal mereka. Oke. Nah, ini menarik nih, Mas. Karena kan artinya dengan data-data itu sekalipun datanya adalah percakapan dari media online gitu ya. Ini kalau buat para caleg nih yang kampanye, mereka kan berarti jadi tahu percakapan yang terjadi di daerah pemilihannya gitu kan. Itu menarik kan. Sampai seberapa jauh sih sebetulnya caleg bisa memanfaatkan, caleg dan capres lah, terutama tim capres ya, bisa memanfaatkan data ini untuk kemampuan mereka mempersuasi ke bawah, Mas. Data OSIN kalau terkait dengan daerah itu dari media online daerah. Kemudian juga dari kalau di media sosial itu dari Facebook page, Facebook group lokal. Nah, kalau ini kita tap nih, misalnya saya dari Bojonegoro ya, cari ya media-media Bojonegoro di mana orang tuh diskusi di sana. Jalan rusak, kayak mau apa, kayak gitu, ada kemiskinan, ada rampak, diberitakan semua di sana. Akan banyak data, banyak noise, tapi banyak sinyal juga. Ini bisa dipakai. Jadi kan nggak perlu ngirim tim dulu paling nggak, kan paling nggak ada dapat gambaran awal. Oh ini masalahnya ini kemarin. Misalnya ini pada saat pendidikan misalnya sekolah, soal sekolah kan ada soal apa itu soal jarak, apa sih istilahnya itu zonasi. Kan ada yang protes, pasti ada berita di dalamnya. Seberapa besar masalah itu? Masalah biaya, ada nggak yang protes soal biaya? Pasti ada pemberitaan itu. Kita ambil aja ada periode sekian bulan sebelum caleg datang, sebelum capres datang, dapat isunya. Nah, tinggal nanti digabungin sama tim advance lah misalnya itu ya untuk mengetahui. Tapi paling enggak kita punya data langsung kita ambil dari dashboard bisa. Nah ini yang sering kali dilakukan kan, Mas. Artinya maksudnya dilakukan oleh akademisi tapi belum banyak dilakukan oleh para tim caleg dan tim capres gitu. Bagaimana mereka memilahkan atau menemukan sebuah masalah berdasarkan data. Itu kan sebetulnya menarik gitu ya selama ini. Nah, satu itu, Mas. Kedua kan kemudian juga, tapi masih di kota-kota besar ya. Itu banyak yang nawarin ke para tim-tim caleg itu bagaimana membaca data tuh. Bagaimana membaca data sehingga mereka punya banyak pilihan lah. Cuman mereka punya banyak pilihan tapi mereka nggak punya knowledge. Kira-kira data ini benar apa nggak sih? Kalau sebagai orang awam nih, Mas, itu harus gimana tuh? Nah, ketika ada buat orang awam lah pertama kalau pengen mengetahui sesuatu benar atau enggak, lihat dulu sumber datanya dulu. Ketika dikasih sesuatu ini sumbernya dari mana nih? Ada data yang sifatnya data mati, mungkin ini data dari BPS, data PODES, potensi desa. Itu paling gampang sebetulnya. Kalau ada satu sistem yang mau menawari isu keseluruhan, nah lihat dulu datanya dari mana. Lihat sumber datanya dari PODES, ada nggak data update di situ? Penggunaan online news misalnya gitu untuk daerah itu atau media sosial daerah itu. Ini kan lumayan up to date gitu. Atau hanya data-data yang sifatnya archive kan, data mati kemudian dikumpulin. Ya bisa aja membantu, tapi mungkin nggak update. Jadi gabungan antara dua ini yang penting. Pertama di sumber datanya dulu. Perhatikan sumbernya dari mana. Garbage in, garbage out. Data tua ya mungkin nggak relevan lagi. Jadi ini harus tahu dulu. Kemudian yang kedua setelah lah ini datanya valid gitu ya, terbaru sumbernya dan macam-macam. Yang perlu difikirkan berikutnya adalah tinggal di sini kan, dia kan punya pertanyaan sederhana sebetulnya. Ketika saya mau campaign, kira-kira saya mau memecahkan masalah apa? Ya namanya masalah nggak banyak, nggak unlimited kok, Mas. Kalau dikategoriin paling pendidikan, ekonomi, pendidikan, energi, udah di list aja dalam bentuk kategori itu. Dan dari kategori ini kan pasti ada keywordnya atau kata kunci yang ini dipakai untuk memfilter pemberitaan jebret. Ya dari semua news masuk, ternyata kategori mana problem yang banyak muncul daerah itu. Oh ini problemnya, saya mau ambil nggak problem ini? Kan gitu, jadi kan lebih gampang. Oh saya nggak ahli pendidikan, tapi lebih ahli soal ekonomi, saya ambil isu ekonominya. Ini kan jadi data itu, yang ini pertanyaannya adalah setelah yakin sumber datanya betul, data berikutnya adalah data ini
bisa bunyi nggak buat saya? Data ini bisa saya Yes. manfaatkan nggak? Yes. Nyambung nggak buat saya? Bukan sekedar datanya bagus, tapi cocok nggak buat saya gitu. Ini yang saya kembangkan dengan Jawa Barat. Jawa Barat Oke. kita Picobar punya Picobar kan, Ya. Pusat Komunikasi Informasi Jawa Barat. Itu mereka punya comment center, Kang Emil ada di sana kan, betul diluncurkan. Banyak aplikasinya, salah satunya adalah monitoring media sosial, media online. Itu menggunakan Drone Emprit. Oke. Kita buat custom khusus, ada peta di tengahnya, ada programnya Kang Emil. Oke. Pada saat kampanye awal janjinya apa saja, dia langsung kelihatan. Oh, saya ternyata merah sekarang terkait program Oke, ini. oke. Jadi ada 2 parameternya itu paling nggak, program dan problem. Kemudian problemnya apa? Ada soal ekonomi, soal ini udah kita definisikan semua. Terus kemudian baru ada daerahnya. Jadi ketahuan ini merah daerah mana. Secara umum, oh daerah ini, daerah Cimahi, Jegrek. Di Cimahi ini masalahnya sisi mana nih? Oh tentang pendidikan selesai ini nih. Langsung ketahuan dengan mudah gitu. Mas, jadi kalau kita bicara tentang tadi ya bagaimana memperjuangkan perjuangan dengan data gitu ya. Berarti kan dia bisa mempengaruhi akar rumput juga dong. Mempengaruhi akar rumput artinya data itu dipakai oleh pemerintah atau caleg untuk kemudian sampai berimpact kepada akar rumput ya. Jadi kalau urutannya kan gini ya. Data kan percakapan dari publik. Publik ngobrol apapun lah di media sosial. Kemudian ada pemberitaan apapun itu di media online. Ditangkap oleh sistem. Seperti yang di Picobar Jawa Barat ya, tempatnya Kang Emil. Jadi kan kita tahu, misalnya Kang Emil mau pergi ke satu tempat, kalau misalnya memanfaatkan sistem itu, jadi kan tahu isu apa yang muncul di tempat itu. Katakan periodenya seminggu terakhir, sebulan terakhir, beberapa bulan terakhir, ketahuan ke problem-problemnya yang ada. Nah, problem itu kan sudah kita kategorikan tadi, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Sehingga dalam waktu yang singkat mau datang ke sana langsung tahu, oh idenya ini. Kemudian dari data yang besar, karena masuk ke satu tempat yang kecil, kan datanya lebih kecil. Nah, ada big data, ada small data. Nah, small data yang kecil di masing-masing daerah itulah yang kita coba jadikan proxy untuk dapetin sinyal. Sinyal problemnya apa yang ada. Memang tidak menggambarkan keseluruhan, tapi ada paling enggak sampai keluar di dalam media, artinya sudah penting. Ya, sampai keluar dari percakapan ibu-ibu atau bapak-bapak atau warga di sana, artinya memang sudah penting juga. Jadi mereka bisa relate nih, ya, politisi, mungkin pemerintah juga dalam menyusun program-programnya bisa relate kan, karena data-data yang lebih spesifik tadi. Jadi kayak micro targeting ya, micro analitik per daerah itu bisa dipakai. Nah ini yang seru nih Mas, karena gampangnya gini lah, kayak sekarang tuh kan seringkali ya beberapa program pemerintah itu kampanyenya meleset gitu. Mungkin nggak tahu basisnya apa gitu, tapi kalau saya ngebayangin pakai data nih, kayak misalnya sekarang nih sembako lagi pada susah gitu, sembako lagi pada akibatnya harga-harga naik gitu. Kan kita nggak pernah tahu nih sebetulnya perasaan ibu-ibu sampai seberapa jauh sih gitu. Nah dengan data bisa ya Mas? Ini contohnya aja kayak ini yang agak besar dulu ya, nasional. Yang kemarin ketika Anies sama Caimin aja gitu. Ya contoh paling gampang relate ya. Itu langsung bisa kita lihat emosinya seperti apa. Emosi itu dibagi 8. Ada surprise, ada senang, joy, ada kecewa, ada marah dan lain-lain. Langsung ketahuan. Nomor 1 surprise. Surprise. Nomor 1 terkejut dengan itu. Ya, kemarin semalam itu orang pada terkejut. Kemudian yang kedua marah. Reaksi marah itu luar biasa. Nah, nanti tinggal dilihat siapa ini yang marah kan. Nah, bukan satu kelompok, 2 kelompok semuanya atau gimana kan gitu. Kemudian ada yang berikutnya lagi itu antisipasi, berharap lah, masih mau apa. Nah, ini sebagai contoh, kita bisa dapat emosi-emosi itu secara hampir real time. Ini kan nggak didapetin dari data-data, katakan data resmi BPS ya misalnya, yang sifatnya PODES, itu kan potensi desa, nggak menggambarkan saat itu gitu. Dan saya kira perlu digabungkan sebetulnya. PODES itu potensi desa misalnya dipakai, kan menggambarkan potensi-potensi yang ada, kemudian secara umum kan seperti apa, ditambah dengan realita. Nah gabungan inilah yang kemudian bisa membuat kebijakan lebih on time, on the spot. Lebih sesuai konteks dan suasana kebatinan publik. Sesuai kebutuhan publik. Nah, karena kita mengukur batin publik. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan
dengan cara konvensional ya Mas. Untuk kalau dulu kan teman-teman antropologi itu kan mereka sering sebut mereka harus nongkrong di warung, menangkap percakapan gitu, terus kemudian mengolah percakapan itu menyajikan sebagai sebuah data gitu. Cuman kan itu butuh waktu. Tapi sekarang dengan adanya data itu jadi bisa real time atau near real time Mas. Nah sekarang kita coba lihat, ketika zaman dulu orang ngobrol di warung, ngobrolinnya apa kan macam-macam, kadang politik kan, supaya keluar pendapatnya harus ditanya kan, gimana seperti ini kan, data. Nah itu zaman dulu. Sekarang orang itu dengan senang hati kan kadang menyampaikan keluh kesahnya atau noise banyak deh. Cara saya itu noise, kita anggap aja noise, tapi di balik noise ada sinyal. Kita cari sinyal-sinyal itu. Nah sinyal-sinyal inilah kadang ada disampaikan. Kadang-kadang orang takut sama bupatinya, takut ini kan. Tapi ada satu orang yang ngomong aja misal. Ini ketika menarik. situasi kebatinannya itu dia merasa opresif, ya bupatinya, gubernurnya atau pejabat di situ menakutkan gitu. Jadi orang pada takut ekspresi. Satu yang ngomong aja itu nilainya udah luar biasa. Ada satu yang ngomong sampai satu orang ngomong artinya udah ngempet barangkali kan. Kan gitu. Nggak bisa dilihat volume cuma satu, nggak bisa. Nah ini kan sudah bicaranya dari kuantitatif ke kualitatif. Maknanya apa ini satu orang bicara ini? Ini udah menggambarkan dia. Jadi buat pimpinan ya yang benar-benar mau mendengarkan rakyatnya, satu data ini udah jadi penting. Kecuali kalau kita buat, kalau dia bisa buat seperti ini misalnya. Kalau benar-benar pimpinan ini mau menggunakan data ya, mau dengerin masalahnya. Oke, publik rakyat saya, silahkan ngomong apapun. Gimana pendapatnya dengan jalannya saya ini? Protes. Itu kan memancing. Artinya apa? Nggak perlu ngirim orang ke daerah yang rusak jalannya. Atau ini ke kedai-kedai kopi, nggak perlu. Cukup pakai media sosial. Di IG-nya, tolong sampaikanlah pendapat Anda jalan apapun silahkan. Pada ngomong kan, kita tangkap di situ, disitulah aspirasi dapat. Terus sama adminnya di blok. Cari orangnya. Berarti ada satu kecerdasan tambahan nih Mas yang diperlukan para bupati atau gubernur dulu ya. Saya coba ngebandingin dengan era sebelum ada data sebagai perjuangan ya. Jadi kalau kan tadi data itu kan akan melihat ada sinyal di mana sih, ada demo di mana misalnya, ada yang ketidakpuasan di mana gitu. Kalau dulu itu ketika ada demo gitu, itu biasanya saya ngadepin misalnya kita ada demo ke satu perusahaan gitu. Itu untuk menentukan apakah demo itu aspirasi apa bukan gitu. Itu kita masukin orang tuh Mas. Kita masukin orang ngobrol di situ gitu, cuma ditanyain, ini kita dapat makan siang nggak? Dapat duit berapa nih? Atau koordinatornya mana sih? Gue mau ikutan nih. Ketika kita bilang koordinatornya ada gitu ya, terus kemudian dapat makan siang, berarti ini demo buatan. Berarti bukan aspirasi langsung dari masyarakat. Demo berbayar lah intinya gitu. Berarti sekarang pemimpin daerah dengan adanya data intelijen kayak drone print, berarti harus punya kemampuan untuk menangkap sinyal itu juga ya? Berarti artinya kan mungkin juga kan noise yang muncul itu kan dibuat dengan buzzers yang kita bahas di awal. Kemampuan untuk membedakan apakah ini noise atau suara asli atau suara bikinan, ini sinyal atau sinyal salah, false alarm kayak gitu, harus ada sama. Seperti hanya sekarang kan banyak sekali percakapan-percakapan oleh buzzer, benar atau tidak ini? Karena menciptakan sentimen negatif, sentimen positif untuk mempengaruhi opini publik. Dan itu yang menjadi kekhawatiran sebetulnya ke depan. Kita akan memanfaatkan algoritma, tetapi juga bisa jadi algoritma dimanfaatkan oleh orang lain untuk keperluan yang negatif. Ini yang harus hati-hati ya. Memang kan ada bahasan lagi sebetulnya lebih besar lagi terkait dengan algoritma, karena dia tuh bisa di masa depan karena penggunaan artificial intelligence itu bisa mengubah behavior manusia. Ini dia nih. Ini lebih parah lagi karena ini menjadi algoritma jadi warfare, alat perang. Tapi ini kan kita bicara kecil-kecilan dulu ya. Next time. Next time kita bicara yang itu. Mas, ini menarik banget Mas. Gila, data kemudian AI ya berarti ya. Dengan AI kan dia bisa merubah perilaku tuh. Jadi kapan-kapan kita harus ngobrol ke situ tuh Mas, karena kan kali ini memang kita lagi ngomong masalah politik tuh. Jadi ya teman-teman yang lagi nyalek, para capres gitu, timnya yang sekarang lagi pindah-pindah gitu, karena capres ini pindah ke sini, cawapres ini pindah ke sini gitu ya. Silakan dah. Itu yang pada bingung. Tapi
Thank you Mas atas obrolannya hari ini. Sama-sama Mas Ile. Mudah-mudahan ini menyenangkan gitu kan. Ya kita dapat banyak hal lah. Tinggal bagaimana para peserta kampanye pemilu 2024 sudah bisa menggunakan ini untuk lebih cerdas lagi lah. Kita mungkin punya banyak data, kita mungkin bisa dapat data, tapi bagaimana kita menganalisisnya itu menjadi pekerjaan baru gitu ya. Thank you Mas. Sama-sama Mas Ile, makasih banyak juga kesempatannya sini. Amin. Senang sekali podcast pertama. Thank you Mas, ini benar-benar kebanggaan buat kita Pickers karena kita dapat sumber data yang luar biasa. Wah, ya kita dapat banyak hal gitu tentang data gitu. Jadi dan langsung founder Drone Print yang ada di sini. Oke, thank you Mas. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piki pilih informasi, pick me.